Orang yang ingin saya bunuh. Bahkan dewa sekalipun tidak bisa menahannya. Alasannya mengapa pria itu sangat marah. Ternyata 3 hari yang lalu, prajurit pasukan khusus menyerahkan kotak abu teman perang kepada seorang wanita. Namun dia ditabrak dengan sengaja oleh pewaris kaya yang berjalan mendekat. Wanita itu segera memeriksa kotak abu. Namun pewaris kaya semakin kasar. Tidak hanya memukul wanita, dia bahkan menendang kotak abu itu. Wanita itu segera melindungi kotak abu itu. Melihat situasi itu, pewaris kaya malah mencabut rambut wanita itu. Melihat wanita itu begitu cantik, seperti katak ingin memakan daging angsa. Saat yang krusial, teman perang tiba, membuat pewaris kaya terjatuh ke tanah. Apakah kamu tahu siapa saya? Berani menyentuh janda pahlawan perbatasan. Mencari mati. Saya Jing Cheng, putra besar keluarga Zhou. Zhou Yu, keluarga Zhou. Kamu sebaiknya pergi sekarang. Mendengar itu, ternyata keluarga Zhou bisa menguasai setengah kota Beijing. Segera menyarankan pria itu untuk segera pergi. Hanya karena keluarga Zhou adalah keberadaan yang tidak bisa mereka ganggu. Para kaya generasi kedua melihat mereka takut. Bahkan dengan sombong mengatakan telah menyakiti dia. Mereka hanya tidak ingin hidup baik di ibu kota. Langsung menghina arwah para pahlawan yang telah berkorban. Ucapan ini langsung menyentuh garis bawah seorang pria. Harus diketahui bahwa tanah dan rakyat Daxia, semuanya dijaga oleh pahlawan dengan nyawa mereka. Dan suami wanita sebagai dewa perang Daxia, bahkan bertarung sampai titik akhir hidup. Namun sekarang dihina oleh kata-kata kasar generasi kedua kaya. Kamu tidak takut mengotori tanah Daxia? Tak terbayangkan aku tidak pulang selama 7 tahun. Daxia ini sudah membusuk sampai ke tulang. Karena begitu, lalu aku akan melakukannya. Ingin menyerangku? Aku beritahu kamu, di Jinghai tidak ada yang berani menyentuhku. Keluarga Zhou adalah yang tidak bisa kamu ganggu. Kalau bukan karena aku datang hari ini, menjemput seseorang yang penting, seperti orang sepertimu. Berani menyerangku? Potong orang ini menjadi beberapa bagian untukku, dan buang ke dalam kotak abu. Ke atas. Semua maju. Biarkan aku pergi. Aku adalah tunas tunggal keluarga Zhou. Agar pria tidak mendatangkan bencana, wanita memohon lagi agar pria segera pergi. Jika benar-benar membunuh putra muda keluarga Zhou, maka benar-benar akan mati. Ritual roro pahlawan di perbatasan negara. Bagaimana bisa hati janda ditinggalkan sepi? Hari ini jika aku tidak membunuh orang jahat ini, saudara-saudara yang menjaga perbatasan, bagaimana bisa rela? Seperti kamu, keluarga yang dengan setia menjaga di rumah, bagaimana bisa tidak merasa kecewa? Membunuh cucuku, berani sekali. Kakek, cepatlah datang menyelamatkan aku. Bunuh pria ini. Yang salah adalah Zhou Yu. Aku tidak ingin membunuh orang tak bersalah. Pergi. Orang tua menasihati pria untuk tidak mencari masalah. Jika sekarang berhenti, masih bisa meninggalkan mayatnya utuh. Jika berani menyentuh cucunya lagi, akan langsung mencuci darahnya di bandara. Pria mendengar dan mengeluarkan ancaman hari ini keluarga Zhou akan mati. Tanpa ragu langsung mematahkan leher pewaris kaya, mengirimnya ke alam baka. Kamu benar-benar membunuh tunas tunggal keluarga Zhou saya. Sungguh melawan takdir. Bunuh dia untukku. Siapapun yang melihat cucuku, tidak membantu saat dia dalam kesulitan. Bunuh semuanya untukku. Bunuh. Aku ingin melihat siapa yang berani. Jenderal Ang Wu, Bilan. Dewa perang negara, Seng Hu. Dewa penjaga negara, Luo Feng. Bertemu dengan Raja Utara Malam. Raja kami untuk selamanya. Melindungi Xia yang agung. Ketika orang tua itu mengetahui, ketika pria itu adalah Raja Utara Malam yang menakutkan, mereka ketakutan sampai lutut mereka lemas. Segera meminta maaf, dan bersedia memberikan 10 miliar sebagai kompensasi untuk prajurit. Bersedia menyumbangkan 10 tambang emas untuk negara. Hanya berharap pria itu memaafkan. Maafkan keluarga Zhou. Namun menghina pahlawan dan janda adalah dosa besar. Itu adalah dosa yang tak terampuni. Keluarga Zhou bahkan tidak akan mengorbankan semuanya untuk negara. Pria itu marah dan mengeluarkan pedang besar. Langsung mengirim orang tua itu untuk bergabung dengan cucunya. Kemudian mengambil kotak abu dan memberikannya kepada rekan sejawatnya. Bersumpah bahwa tidak akan ada yang berani mengganggu mereka lagi di masa depan. Mengantarkan pahlawan pulang. Menutup informasi di bandara. Sampaikan perintah saya. Semua janda prajurit diperlakukan dengan layanan khusus karena jasa perangnya. Jangan ikuti aku. Ada orang yang menyelamatkan nyawaku yang ingin bertemu. Pahlawan penyelamat Raja Utara. 7 tahun yang lalu, Raja Utara diserang oleh seorang wanita bernama Gumoli, nyaris tewas di Jinghai. Jika bukan karena bantuan kepala keluarga Su, keajaiban di kuil penumpas dewa akan lenyap. Ternyata ada hal seperti ini. Siapa yang berani merencanakan pembunuhan Raja Utara, kepala keluarga Gu Changfeng, dan dia, itu adalah Gumoli, kakek secara hukum. Kakek, siapa yang sebenarnya kita tunggu hari ini?
Orang inilah yang kita tunggu. Adalah pahlawan besar yang menakutkan. 7 tahun telah berlalu, Xiao Bei. Akhirnya kamu kembali. Kakek Su. Jika dulu tidak karena Anda menyelamatkan saya dari tangan keluarga Gu, melindungi saya untuk bergabung dengan tentara, mengapa saya mendapat kehormatan hari ini? Sudah 7 tahun sejak kita terakhir bertemu. Xiao Bei sangat merindukanmu. Xiao Bei